Ada satu kebiasaan buruk dalam adat orang Arab jahiliyah, ya. Al-wa'du, adatul wa'dil jahiliyah, kebiasaan menanam anak perempuan hidup-hidup. Bila dikhawatirkan susah mengurusnya, bila dikhawatirkan membawa aib untuk keluarga, bila dikhawatirkan tidak cukup uang untuk membesarkannya, biasanya mereka menanam hidup-hidup. Sifatnya disebut wa'du, orangnya mau'udah. Ada dalam Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika anak-anak yang dikuburkan hidup-hidup ditanya oleh Allah. Ini tabiat, adat, budaya yang sangat jelek dalam tradisi jahiliyah. Sehingga Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 58, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Apabila salah seorang mereka diberitahu tentang kelahiran anak perempuan, langsung matanya muswadda, hitam. Wa huwa kadhib, dia sangat marah, jengkel sekali kepada istrinya, dan dia jengkel terhadap nasibnya. Tidak hanya menanam anak, kadang-kadang anak setelah ditanam anak, ibunya juga diceraikan. Dibuang, gak dihiraukan. Padahal lahir anak perempuan bukan karena ibunya, karena kromosom yang ada dalam bibit sel laki-laki dan sel wanita. Bukan salah orang perempuan. Laki-laki membawa kromosom XI, perempuan membawa kromosom XX. Dalam nutfah, bila nutfah sudah bertemu dengan ovum ini sel telur wanita dikawini oleh sel laki-laki. Kromosom apa? Kalau kebetulan kromosom X dari laki-laki bertemu dengan X perempuan, karena perempuan tidak ada I, maka lahirlah anak perempuan XX. Bila kromosom I dari laki-laki bertemu dengan X perempuan, jadilah anak laki-laki. Jadi bukan istri yang salah. Pembawaan kromosom dari laki-laki yang menentukan jenis kelamin. Begitu Allah terangkan dalam Quran. Dan dibuktikan dalam ilmu kedokteran, khususnya ilmu embriologi, ternyata sangat benar Al-Quran ini. Baru diketahui hanya beberapa puluh tahun belakangan. Sebelumnya mereka sangka ditentukan oleh dua-dua. Bukan. Yang tentukan, kata Allah, dari laki-laki. Laki-laki yang menentukan. Jadi mereka sangat marah kepada istri, anak ditanam. Malah kata Allah, yatawara, mereka bersembunyi, lari, minal qaumi, dari kaumnya, min su'i ma busyra bih, karena buruknya berita yang didengarnya. Lalu Allah mengatakan, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Allah tanya, apakah mereka mempertahankan anak perempuan itu, bayi yang lahir itu, dengan keyakinan mereka akan hina, akan membawa kemelaratan, atau mereka masukkan ke dalam tanah, mereka benamkan, yadussuhu fit turab, atau mereka benamkan ke dalam tanah. Itu firman Allah. Allah katakan, sa'a ma kanu yahkumun, menanam anak hidup-hidup, anak perempuan. Begitu Rasulullah datang membawa Islam, rahmat pertama dirasakan oleh anak-anak perempuan. Allahu Akbar. Berapa besar jasa Nabi kepada anak-anak perempuan ini. Kalaulah mereka lahir dalam keluarga kaya, mungkin selamat. Kalau lahir dalam keluarga miskin, mereka tidak selamat. Dikhawatirkan tidak cukup biaya untuk memberi kebutuhan hidupnya. Datang Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih,
Rasulullah mengatakan, "Man kana lahu thalathu banatin fasabara 'alayhinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah." Siapa orang yang memiliki 3 orang anak perempuan, fasabara alaihinna, orang itu sabar dalam mendidik anaknya yang perempuan ini, tabah dan sabar mendidiknya, wa at'amahunna, dan mereka memberi makanan, wa saqahunna, dan mereka memberi pakaian kepada anak-anak mereka ini, wa kasahunna, dan memberi pakaian, memberi minuman, min jidati, dari hartanya yang halal, kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Anak-anak perempuan ini menjadi penghijab daripada api neraka di hari akhirat. Datang orang, "Ya Rasulullah, saya tidak punya 3 orang anak perempuan. Saya mau ada 3 orang lagi seperti sabdamu ya Rasulullah. Saya cuma punya ada 2 orang anak perempuan. Yang 2 juga kamu urus dengan baik, beri makan, minuman, pakaian dari jenis harta yang halal, kamu masuk surga." "Ya Rasulullah, saya cuma punya seorang. Yang seorang juga kamu urus dengan baik." Modal masuk surga anak-anak perempuan yang dididik dengan baik, dengan sabar, dengan tabah, dengan makanannya halal dibesarkan, minuman, pakaian, semua harus dari yang halal. InsyaAllah ibu bapaknya jaminan syurga. Jaminan syurga. Aizali rahimahullah rahimakumullah. Lihatlah, sepatutnya kaum wanita itu bersyukur Islam dengan kehadiran Rasulullah SAW telah menempatkan mereka pada posisi sangat terhormat, dijaga, dipelihara, dilindungi, diajari, tidak hanya agama, tidak hanya ibadat, termasuk diajarkan ilmu syair, ilmu mengarang, sehingga banyak pemudi-pemudi di zaman Rasulullah jadi pengarang, jadi ahli syair, jadi juru bicara, jadi guru untuk perempuan-perempuan. Mana ada pendidikan dunia seperti ini? Rasulullah yang memulainya. Malah ketika Islam bangkit, wanita-wanita di Eropa belum dibiarkan untuk bersekolah, belum diajarkan hal yang penting. Perempuan hanya dianggap alat untuk produksi keturunan. Pandangan Barat dulu, ya, sebagai alat produksi, untuk memproduksi bayi, tidak lebih dari itu. Tidak diajarkan apa-apa dulu. Tapi kemudian Islam mengajarkan budaya yang lain, ajaran agama yang benar, membentuk budaya yang baik, mengajarkan, mendidik anak perempuan sebagai manusia yang sangat perlu dalam hidup ini. Dan perempuan menentukan laki-laki. Semuanya bermula dari ibu. Semuanya. Guru dari ibu, polisi dari ibu, tentera dari ibu, camat dari semua, presiden juga dari ibu. Maka ibu itu mesti baik supaya melahirkan putra-putra yang baik.